Assalamualaikum sobat semua, apa kabarnya? Kembali dalam channel Sobat Jalan-Jalan. Dan kali ini adalah hari terpadat di Indonesia sobat. Ini adalah hari mudik dan kita akan mudik ke kota Yogyakarta. Tapi terlebih dahulu ini kami berangkat dari gerbang tol Itera atau gerbang tol di Bandar Lampung sobat. Dan kami berangkat pada malam hari sobat, karena apabila siang hari atau pagi hari mungkin cuaca akan panas ya sobat ya. Nanti mungkin kendaraan kami dan ban mobil juga kami antisipasi supaya tidak ikut panas, sehingga kami perkirakan berangkat malam hari. Dan seperti ini kondisinya sobat, pada malam hari memang apabila kita berangkat dari Lampung ya menuju ke arah Bakauheni, ini jalannya cukup lancar dan kita telah sampai nih sobat, telah sampai di gerbang pintu tol di Pelabuhan Bakauheni Selatan. Memang terjadi cukup ramai ya sobat ya, dan kita bisa lihat nih di sisi sebelah kanan kita ini adalah proses arus mudik dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Ini sangat padat sekali sobat, tetapi sebaliknya dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ini cukup lancar. Tapi nanti kami perkirakan terjadi penumpukan nanti setelah di Cikampek atau biasanya di Cipali, karena di Cipali itu nanti dari Jakarta dia menuju ke arah Jawa Tengah atau Jawa Timur, mereka akan lewat di Cipali sobat, dan nanti akan terjadi penumpukan di sana. Dan saat ini kita mulai membayar sobat ya. Jadi dari gerbang tol Itera menuju gerbang tol Bakauheni Selatan ini kurang lebih sekitar 106.000 ya sobat. Saya agak lupa, tapi seingat saya memang 106.000 sekali tripnya. Dan di sini sobat, tadi sepanjang perjalanan kami setiap melewati rest area oleh petugas, kami selalu dimasukkan ke dalam rest area sobat. Di sana untuk apa? Nanti petugas akan menanyakan kita apakah kita sudah membeli tiket kapal atau belum. Apabila kita sudah membeli tiket kapal, kebetulan kami sudah membeli tiket ya sobat ya, maka kami akan mendapatkan stiker. Jadi saya kurang tahu stiker ini fungsinya untuk apa, tapi mungkin saya perkirakan apabila terjadi penumpukan kemacetan kendaraan lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni, maka stiker itu akan berfungsi bahwa sebenarnya kami ini sudah check-in terlebih dahulu di rest area sobat. Dan kita bisa lihat ini sobat, di posisi kanan kita ini sangat padat, ramai, tapi masih berjalan ya. Di posisi sebelah kanan kita ini adalah, dan kita sekarang memasuki pelabuhan sobat. Ini memang padat dan kami sengaja memilih yang tiket reguler sobat. Kalau yang ekspres selama ini mungkin ada satu pelabuhan, tapi sekarang dibuka jadi dua pelabuhan. Dan kami perkirakan di ekspres ini justru akan terjadi peningkatan atau penumpukan kendaraan yang ingin menaik ekspres, dan pelabuhannya hanya dua. Sementara untuk yang reguler ini ada 7 dermaga, sehingga lebih banyak untuk mengantri ya sobat. Jadi peluangnya untuk naik ke kapalnya lebih cepat dibanding yang ekspres, maka kami putuskan kami membeli yang ekspres sobat. Dan tarifnya memang lumayan juga ya. Kalau yang reguler 481.000, sementara yang ekspres hampir 700.000 ya sobat ya, 600 berapa gitu saya lupa. Ini kita sedang scan barcode, dan setelah scan barcode kita akan memasuki pelabuhan, dan tentu saja sekali lagi akan dibimbing oleh petugas yang memang standby di titik-titik saat kita bingung ya sobat, karena memang ini pelabuhannya sangat luas dan sangat ramai sekali, dan kita akan dibimbing oleh petugas untuk ke arah mana pelabuhan yang kosong. Oke sobat, selamat menikmati perjalanan mudik kali ini, dan kami akan infokan bagaimana kondisi perjalanan ini, apakah lancar atau mungkin sedikit tersendat atau mungkin sama sekali macet sobat. Karena kalau kami lihat dari Google Map ini memang
ada titik-titik yang panjang sekali warna merahnya. Tentu saja warna merahnya disebabkan oleh kemacetan sobat. Dan seperti ini kondisinya sobat di Pelabuhan Bakauheni. Kita bisa melihat memang ini kendaraan sudah mulai antri ya sobat. Ini kebetulan kami ada di Dermaga 3 kalau tidak salah. Dan di sebelah kanan ini juga kita lihat itu dari kejauhan tuh banyak sekali kendaraan itu menuju ke Dermaga 5 dan 6. Dan alhamdulillah sobat, kita sudah sampai untuk memasuki kapal. Alhamdulillah memang sedikit lancar ya sobat ya. Mungkin kalau selisih hari mungkin akan terjadi penumpukan juga, tapi alhamdulillah di sini kami cukup lancar dan kami akan segera memasuki kapal, dan kapalnya tidak terlalu besar ya sobat ya. Dan alhamdulillah memang cuaca cukup baik, cukup berawan, tidak hujan sobat, dan ombak juga tidak besar. Jadi beberapa minggu yang lalu mungkin diberitakan ya ombak di pelabuhan cukup besar, tapi alhamdulillah saat hari H ini waktu mudik tanggal 5, tanggal 6, nah ini adalah tidak terjadi gelombang yang besar sehingga kami berangkat ini cukup aman. Dan ini kondisi di dalam kapal sobat. Di sini kita bisa memilih apakah yang VIP yang posisi lesehan, kemudian juga mungkin ada juga posisi yang sofa atau tempat duduk yang ekonomi ya sobat. Dan tempat duduk yang ekonomi ini adalah free. Dan saat ini kami sudah sampai di Pelabuhan Merak. Kita akan segera keluar dari kapal, dan kami juga mendapat informasi sobat dari pelabuhan setelah kita turun dari kapal ini biasanya kita langsung menuju arah ke gerbang tol Merak ya sobat ya. Tapi dari Google Map memang kita dialihkan menuju ke menuju ke kota, karena dilihat memang menuju ke arah gerbang tol ini cukup ramai, cukup padat, sehingga kami dipecah. Jadi nanti kami dipecah untuk lewat kota, lewat pinggiran kota, kemudian nanti kami akan dialihkan lagi menuju masuk ke dalam tol Merak menuju ke Jakarta. Mungkin itu dulu sementara video kali ini sobat, dan selamat menyaksikan perjalanan mudik kali ini, dan bagaimana suasananya, bagaimana kemacetannya, dan bagaimana hiruk pikuknya mudik ini. Memang mungkin sebagian orang yang duduk di rumah ya sobat ya, melihat video tentang mudik ini berpikir kenapa capek-capek mudik, tapi kami yang ikut mudik ini memang merasakan kerinduan akan kampung halaman, dan memang niat untuk silaturahmi, dan tentunya juga macet ini adalah salah satu dari kenikmatan mudik yang ada sobat. Dan hari ini saat kami membuat video ini sobat, ini adalah tanggal 6, jadi hari Sabtu pagi ya, jadi tepatnya mungkin sekitar jam 1, jam 2 subuh ini sobat, jam 6. Dan kondisinya seperti ini, ramai lancar dari arah Bakauheni atau dari arah Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Dan di sini juga cuaca cukup cerah, tidak terjadi hujan. Kemudian juga ombak laut tidak besar, tidak seperti 3 minggu yang lalu ya sobat. Ombaknya sangat besar sekali, tapi ini cukup smooth, cukup tenang ombaknya, dan alhamdulillah kita juga lancar. Jadi untuk perjalanan kapal ini kurang lebih kami tempuh sekitar 2 jam dari mulai masuk tadi, kemudian kami menyeberang dan bersandar, kemudian kami turun kapal, ini kurang lebih sekitar 2 jam. Dan kita bisa melihat nih sobat, ini antrian kendaraan baik roda 4, memang roda 4 semua ini, mobil, kemudian ada bus juga, dan beberapa truk untuk memasuki kapal. Ini cukup padat ya, ini ramai sekali sobat. Kita bisa menyaksikan di sisi sebaliknya dari arah Jawa menuju Sumatera, memang gelombang mudik tahun ini
sudah diperkirakan juga sih oleh pemerintah bahwa akan terjadi lonjakan penumpang yang sangat besar. Jadi seperti ini kondisinya sobat, mudik di tahun 2024 ini. Memang kalau untuk perjalanan jarak jauh ya sobat ya, memang yang kita butuhkan memang stamina kendaraan yang prima. Kemudian juga tentu saja stamina kita sebagai sopir ya sobat, yang mengendarai kendaraan juga harus stamina. Maka sobat semua yang ingin mudik, pastikan bahwa kendaraannya telah prima, minimal cek kaki-kaki, kemudian angin, tekanan ban, itu sangat berguna sekali sobat. Dan jangan lupa sobat semua, yang sudah waktunya untuk ganti oli mesin, tentu saja untuk segera diganti. Dan kondisi malam hari memang sangat enak ya sobat untuk kita perjalanan, karena cuaca dingin, kemudian juga untuk kendaraan juga lebih dingin, kemudian untuk ban juga lebih dingin. Tapi memang ada kendala saat seperti jalan malam, kita akan mungkin ada rasa ngantuk. Mungkin untuk sobat semua yang berjalan malam, apabila memang telah datang waktu ngantuk, jangan lupa selalu langsung untuk istirahat sobat. Langsung untuk istirahat, karena ngantuk ini tidak bisa ditahan ya sobat. Kita percuma untuk menahan ngantuk, jadi kita lebih baik langsung istirahat. Atau kalau lebih baik lagi, mungkin sobat mungkin ada keluarga yang bisa nyopir, maka akan bergantian, itu lebih baik lagi. Dan di sini sobat kami informasikan, memang saat musim mudik seperti ini, ada beberapa titik rest area ini akan terjadi penumpukan pemudik, penumpukan kendaraan roda 4, sehingga kita pun akan terkendala saat untuk memasuki di rest area. Jadi mungkin perlu kesabaran juga sobat di sini. Dan jangan lupa, apabila sobat semua sudah berhasil masuk ke dalam rest area, maka sobat semua jangan lupa untuk selalu mengisi BBM-nya, karena dikhawatirkan saat terjadi macet yang sifatnya total, macet total di tengah tol, sehingga konsumsi BBM-nya akan sangat tinggi sekali. Dan saat kendaraan kita butuh BBM, ternyata sangat jauh untuk mengisinya, maka akan kerepotan sendiri sobat. Maka kami sarankan setiap masuk rest area yang ada pom bensinnya atau rest area kelas A, silahkan sobat semua isi penuh tangki BBM sobat semua. Dan kita telah memasuki Serang, Banten sobat. Dan karena ini juga sudah dini hari atau pagi hari, kebetulan juga masih bulan Ramadan, sehingga kami memutuskan untuk istirahat dulu di rest area. Kita akan sahur di rest area ini, karena bekal yang kami bawa juga dari rumah masih bisa dimakan untuk pagi hari ini ya sobat ya. Jadi kami akan istirahat dulu di rest area di Serang ini, kemudian kita akan isi BBM full, kemudian kami akan juga menunggu sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh kami akan melanjutkan perjalanan menuju kota Yogyakarta. Dan mungkin sobat semua yang melihat video ini, yang mungkin sedang mudik juga, kami doakan mungkin sobat semua selamat sampai tujuan, tidak terjadi kendala apapun di perjalanan. Selamat menikmati perjalanan mudiknya sobat. Aduh, semoga kalian mau nemenin ya Allah. Yang mau nemenin? Gila deh. Masa aku nemenin? Di PTP itu banyak itu ya. Setelah lepas subuh tadi sobat, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju arah Jakarta. Dan saat ini kami sedang di atas jalan tol layang atau tol MBZ ya, Muhammad bin Zayed.
Dan di bawah kita ini juga ada jalan tol, tapi kami lebih memilih tol di atas atau melalui jalan tol MBZ. Dan di sini juga terjadi keramaian juga ya sobat ya, menuju arah ke Jawa Tengah. Jadi kita bisa lihat mungkin ada beberapa titik yang sesekali macet, tapi tidak lama kemudian berjalan kembali. Dan sebenarnya untuk tol MBZ ini sobat, ini sebenarnya 2 jalur untuk 2 jalur mobil, tapi karena memang terjadi banyaknya kendaraan yang melintas di MBZ ini, maka jalur bahu jalan pun yang sebenarnya tidak boleh nih ya sobat, ini dipakai juga untuk pemudik. Jadi mungkin semaksimal mungkin sobat semua yang memang mudik, kami sarankan untuk tidak melalui bahu jalan ya sobat ya, apabila tidak terpaksa. Tapi kalau memang sangat terpaksa ya memang tidak bisa terhindarkan lagi sobat. Dan di sini sobat, di posisi MBZ ini kita tidak bisa mampir ke rest area karena posisinya memang dia jalan layang ya sobat ya, jalan di atas, sehingga dipastikan sobat saat memasuki jalan ini kondisi sudah siap. Jadi siap untuk misalnya tidak menahan kencing atau mungkin BBM-nya cukup, karena ini MBZ ini kalau tidak salah ya, ini panjangnya 57 km dan ini full, kita tidak bisa berhenti karena memang jalannya 1 jalur, tidak ada rest area juga sobat. Tapi kalau sobat semua melalui jalan tol yang di bawah MBZ ini masih bisa, karena ada beberapa lokasi rest area bisa istirahat. Tapi memang di bawah ini banyak sekali kendaraan bus, kemudian juga ada truk, sehingga lebih memakan waktu ya. Jadi untuk perjalanan akan lebih makan waktu. Dan ini sobat, kami singkat saja video ini. Kami telah memasuki tol Cikampek. Di sini kita bisa lihat ini dari arah Cikampek, maaf sobat, ini tol Cipali. Jadi dari arah Cipali ini sekarang dibuat one way sobat. Jadi arahnya memang dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur ini dibuat one way karena memang volume kendaraannya ini luar biasa padat sekali, sehingga untuk pemudik yang dari Jawa Timur atau Jawa Tengah yang ingin ke Jakarta, dia dialihkan petugas untuk lewat di luar tol atau lewat Pantura atau lewat jalur selatan. Tentu saja di jalur Pantura akan terjadi kemacetan juga, dan arahnya arah sebaliknya ya, macetnya menuju ke Jakarta. Sementara untuk yang di jalan tol ini juga akan terjadi kemacetan dan arahnya dia akan menuju ke Jawa Tengah. Dan kita masih di jalan tol Cipali ya sobat ya. Jadi sobat semua tidak perlu khawatir yang dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah, karena jalannya dibuat sistem one way, jadi hanya 1 jalur menuju ke Jawa Tengah, sehingga sobat semua bisa memasuki jalur yang memang normal di sebelah kiri yang ke arah Jawa Tengah, atau sobat semua nanti mengikuti arahan petugas untuk masuk yang ke jalur sisi sebelah kanan. Nah, dan kita bisa melihat memang volume arus kendaraan ini sangat banyak sekali sobat ya. Jadi mungkin tadi kalau sobat mengikuti video kami dari awal, jadi dari mulai Pelabuhan Merak sampai ke Serang, kemudian dari Serang sampai ke Tangerang dan sampai ke tol MBZ ya, ini ramai lancar, tidak terjadi kendala kemacetan. Justru yang terjadi kemacetan ini banyak di tol Cipali sobat. Kita bisa melihat di sebelah kanan kita ini walau macet ya, terjadi kemacetan tapi tetap berjalan. Dan di posisi sebelah kami ini, sebelah kiri ini, saat ini lancar, tapi nanti ada titik-titik tertentu dia akan terjadi kemacetan. Tapi kemacetannya ini tidak terlalu panjang, mungkin hanya sekitar
1 atau 2 kilo saja, kemudian lancar kembali. Nanti beberapa jam ke depan atau beberapa kilometer ke depan nanti terulang lagi, ada titik kemacetan atau melambat, kemudian setelah 1-2 kilo kemudian baru lancar kembali. Dan kita juga bisa melihat ya sobat ya, ini ada beberapa titik lokasi yang banyak sekali mungkin pengendara-kendaraan yang sudah lelah, mereka beristirahat di bahu jalan. Jadi mungkin sobat semua harus sangat berhati-hati, karena memang sebenarnya bahu jalan itu bukan untuk istirahat ya sobat, tapi hanya untuk darurat saja. Tapi karena memang kondisinya luar biasa, rest area penuh, maka teman-teman yang sesama pemudi ini mungkin yang ingin buang air kecil atau mungkin ngantuk kelelahan, mereka akan terpaksa beristirahat di bahu-bahu jalan. Jadi kami sarankan untuk teman-teman yang sedang melintasi jalan tol Cipali harus hati-hati benar. Dan kemudian mungkin sedikit kami ingatkan juga, ini khususnya di tol MBZ ya sobat ya, di posisi atas ini setiap sambungan jalannya ini kan ada gelombang, jadi mungkin terjadi semacam apa ya, kayak gundukan atau sambungan antar jalan. Itu sangat terasa sekali di kendaraan kita sobat. Jadi tadi saya telah melintasi di tol MBZ itu mungkin ada lebih dari 10 kendaraan mobil yang rata-rata pecah ban. Jadi dan mereka juga karena pecah ban, mereka meminggirkan mobilnya di bahu jalan yang sangat sempit sekali. Sehingga kami harap sobat semua saat melintasi di tol MBZ juga sangat berhati-hati, hindari untuk kecepatan yang sangat tinggi, karena memang muatan kita mungkin full ya, penuh muatan kendaraan kita, sehingga tekanan angin juga sangat berpengaruh dan kondisi panas terik matahari berpengaruh, sehingga sambungan antar jalan pun berpengaruh, sehingga menyebabkan ban mobil bisa pecah ban seketika. Jadi kami kira mungkin teman-teman harus berhati-hati, tetap waspada. Dan jangan lupa sobat, saat perjalanan panjang seperti ini, tol yang lurus panjang dengan udara yang panas ini, kita akan terasa mengantuk. Jadi saat memang kondisi kita sangat lelah dan sangat mengantuk, sekali lagi jangan dipaksakan untuk lanjut mengendarai sepeda motor. Mungkin sobat semua ke tepi sebentar, mungkin sekitar 10 menit atau mungkin 15 menit, merebahkan badan atau mungkin sekedar berdiri, jadi supaya rasa kantuk itu hilang, sampai kemudian sobat melanjutkan perjalanan dan mencari rest area atau mungkin tempat istirahat yang memang bisa disinggahi. Dan sekedar informasi sobat, saat di tol Cipali di kilometer 166 di sini, apabila kita bisa memasuki rest area di kilometer 166 ini, sekarang rest area tersebut sudah terdapat penginapan atau hotel, Swiss Bell Hotel ya sobat. Di sana sobat semua bisa melalui aplikasi memesan penginapan yang ada di rest area. Tapi tentu saja mungkin mudah-mudahan teman-teman semua, sobat semua beruntung, karena memang saat kondisi arus mudik seperti ini, hotelnya tersebut sangat ramai dan cepat sekali untuk penuhnya sobat. Jadi mungkin sobat semua jauh hari atau mungkin sambil dalam perjalanan coba ke aplikasi tersebut untuk mencari apakah hotel tersebut masih penuh atau tidak, karena lumayan kita bisa beristirahat di Swiss Bell Hotel di kilometer 166. Kita bisa rebahan, dan untuk menyewa kamarnya bukan sistem harian sobat, jadi sobat semua bisa sistem yang 6 jam atau setengah hari atau mungkin 1 hari tidak masalah. Jadi nanti biayanya juga tergantung berapa jam atau berapa lama sobat semua bisa menginap di sana. Dan ini memang benar-benar hotel ya sobat, jadi
rebahannya benar-benar di atas kasur dengan fasilitas AC, kemudian juga ada televisi. Jadi memang benar-benar sangat fresh apabila sobat semua bisa menginap di Swiss Bell Hotel di kilometer 166 ini sob. Jalan Cipali ini adalah salah satu jalan tercepat ya sobat ya untuk menuju ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur ya sobat, karena jalannya memang kita tinggal lurus saja sobat. Jadi dari Cipali ini sebenarnya ada alternatif jalan lain mungkin di Pantura, atau mungkin sobat semua biasa lewat lintas selatan juga ada. Tapi karena di Cipali ini, di tol Cipali ini dibuat satu arah semua atau one way, satu arah semua, maka tidak terelakkan untuk jalan Pantura ini sangat macet sekali sobat, karena kendaraan yang akan ke arah Jakarta mereka tidak bisa melewati jalan tol Cipali ini karena jalan mereka tertutup, sehingga mereka mau tidak mau melewati jalan Pantura, sehingga di Pantura itu juga akan terjadi penumpukan lalu lintas, terutama sebelumnya mungkin kendaraan roda 2 ya sobat ya, ini ketambahan dengan roda 4 yang ke arah Jakarta. Jalan tol Cipali ini merupakan salah satu jalan tol terpanjang di Pulau Jawa ya sobat ya. Jadi memang kita akan sangat terasa lelah, karena apalagi seperti saya sobat ya, kami berjalan pada malam hari, kemudian sampai kita menjelang subuh atau waktu sahur kami beristirahat sejenak di salah satu rest area yang ada di Kota Serang. Kemudian setelah itu setelah sholat subuh kami melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Kemudian setelah itu kita melewati tol MBZ dan akhirnya pun kita memasuki tol Cipali. Nah, di tol Cipali ini memang kondisi sudah mulai memasuki waktu siang. Waktu pagi menuju siang ini adalah waktu-waktu krusial yang memang sangat ngantuk, karena tubuh kita setelah lelah berkendaraan berjam-jam dari malam sampai subuh, kemudian juga kita makan atau sahur dan kita melanjutkan perjalanan dengan kondisi matahari yang mulai terik dan ramai dan kadang macet, maka kita akan sangat mudah ngantuk. Jadi kami ingatkan mungkin sobat semua, setiap melihat rest area silahkan dicoba untuk memasukinya. Jadi siapa tahu mungkin sobat semua beruntung bisa masuk ke rest area dan kemudian mendapatkan tempat untuk sekedar mengistirahatkan badan 15 atau 20 menit. Dan tentu saja sobat, mungkin untuk mengatasi juga salah satu tips agar mobil kita juga aman. Jadi setiap 4 jam sekali mungkin sobat harus menghentikan kendaraan, mendinginkan mungkin dari engine-nya didinginkan, kemudian teman-teman ceklah kembali dari terutama tekanan angin, kemudian kondisi-kondisi lampu dan lain sebagainya. Jadi mungkin mesin mobil pun butuh istirahat ya sobat, tidak hanya kita yang mengendarai kendaraan mobil, tapi mobil pun juga butuh untuk diistirahatkan. Dan ini kita telah memasuki rest area di kilometer 166 sobat. Ini adalah rest area yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa di rest area ini terdapat penginapan atau hotel, Swiss Bell Hotel. Jadi sobat semua apabila beruntung dapat memesan tiketnya, sobat semua bisa masuk ke rest area ini. Kemudian sobat semua bisa check-in untuk sekedar istirahat mungkin 4 atau 6 jam silahkan, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Dan ini kondisinya sobat semua bisa melihat memang rest area ini cukup padat ya sobat ya. Dia tidak hanya di kilometer 166, tapi sepanjangan perjalanan setiap rest area ini sangat
padat sekali, sehingga butuh kesabaran memang untuk mendapatkan lokasi parkir, karena memang kondisi seperti ini kita juga menanti teman-teman yang lain yang mungkin udah selesai istirahat, kemudian meninggalkan rest area ini. Nah, untuk lokasi parkirnya itu bisa kita masuki, sob. Jadi sepanjang perjalanan yang kami jalani ini, sob, eh, di jalan tol Cipali ini mungkin tidak hujan, justru malah cenderung ke panas sih, sob ya. Tapi memang ada beberapa spot yang tiba-tiba terjadi gerimis. Jadi untuk sobat semua mungkin juga salah satu tips apabila terjadi hujan, maka sobat semua jangan pernah untuk mengebut ya sobat ya, karena sangat berbahaya, sangat licin. Lagi kondisi kita lelah dan kondisi beban kendaraan kita juga habis panas ya sobat ya. Jadi takut terjadi slip saat kondisi jalanan licin. Jadi saat tiba-tiba hujan, maka sobat semua mungkin bisa apa namanya, kecepatan kendaraannya bisa dikurangi, sob. Mungkin demikian dulu video dari kami ini, sobat jalan-jalan. Jadi kami video kali ini kita akan melihatkan ke sobat semua kondisi secara langsung jalur mudik dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa atau Jawa Tengah khususnya. Jadi dimulai dari jalan tol Trans Sumatera dari kota Bandar Lampung menuju ke Bakauheni. Kemudian dari pelabuhan Bakauheni kita menyeberang dengan menggunakan kapal feri, dan kami tadi mengambil tiket yang reguler. Kemudian kita turun dari kapal, kemudian dari pelabuhan Merak kita mulai memasuki sampai ke pelabuhan sampai ke jalan tol Serang ya sobat, untuk istirahat. Kemudian dari jalan tol Serang kita berlanjut sampai ke tol MBZ, dan selanjutnya kita pun berlanjut sampai ke tol Cipali. Mungkin seperti itu dulu video kami ini, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk sobat semua yang sedang menjalankan mudik, atau mungkin teman semua yang sedang menanti sanak famili kerabatnya yang sedang dalam perjalanan mudik menuju ke saudara masing-masing. Jadi kami doakan semoga teman-teman yang sedang melakukan perjalanan selamat sampai tujuan, tidak kurang suatu apapun, dan diberi kemudahan, dan nanti saat kembali lagi pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan kondisi sehat walafiat. Demikian sobat jalan-jalan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.